Kita bertemu lagi di dalam mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan bagi anak usia dini. Di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga motivasi di dalam pendidikan kewirausahaan bagi anak usia dini. Kita perlu mengingat kembali bahwa ada 6 nilai yang bisa kita tanamkan di dalam pendidikan kewirausahaan bagi anak usia dini. Yang pertama adalah kemandirian, yang kedua adalah kreatif, yang ketiga adalah berani mengambil resiko, yang keempat berorientasi kepada tindakan, yang kelima tentang kepemimpinan, dan yang keenam adalah kerja keras. Keenam nilai tersebut bisa kita tanamkan di dalam diri anak usia dini melalui pendidikan berbasis kewirausahaan. Kita akan melihat motivasi menjaga edukasi berwirausaha pada anak usia dini. Yang pertama adalah motivasi untuk memelihara pelaksanaan program kewirausahaan. Kita perlu tetap menjaga komitmen untuk melaksanakan program kewirausahaan di lingkungan sekolah secara intensif. Hal ini tidak mudah karena ketika kita akan menjaga motivasi, kita perlu melaksanakan kegiatan yang inovatif dan kreatif yang berbasis kewirausahaan, dan itu haruslah dilakukan secara intensif di lingkungan sekolah. Yang kedua, motivasi untuk menjaga semangat di dalam proses pembelajaran entrepreneurship bagi anak usia dini maupun untuk guru di lingkungan sekolah. Tidak hanya anak yang perlu termotivasi, tetapi guru juga harus termotivasi. Kita perlu tetap menjaga komitmen pribadi, baik guru maupun siswa, di dalam melaksanakan program kewirausahaan dengan tetap menjaga semangat dan pengetahuan baru mengetahui kewirausahaan anak usia dini, maka mereka akan terus termotivasi untuk mengikuti pendidikan berbasis kewirausahaan. Berikutnya adalah motivasi untuk berwirausaha harus tetap dijaga secara intensif. Biarlah mereka tetap termotivasi untuk mengikuti setiap kegiatan yang kita adakan yang berbasis kewirausahaan. Karena mayoritas kegagalan wirausahawan dewasa adalah karena menurunnya motivasi di dalam diri mereka. Penurunan motivasi berwirausaha juga dapat terjadi ketika individu mengalami kegagalan. Oleh karena itu, ajarkanlah sejak usia dini ketika mereka mengalami kegagalan, itu bukanlah sesuatu akhir dari segalanya, tetapi itu merupakan proses dari sebuah perjuangan mereka. Motivasi anak usia dini dalam pendidikan berwirausaha atau pendidikan kewirausahaan, yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri anak usia dini melalui proses internalisasi nilai-nilai yang kita tanamkan dari awal di dalam diri mereka. Persepsi tertentu yang mampu membangkitkan semangat dalam mencapai tujuan tertentu. Mereka perlu memiliki persepsi-persepsi yang baik, persepsi-persepsi yang positif tentang berbagai macam profesi. Di dalam pendidikan anak usia dini ada tema tentang profesi. Disitulah juga kita mampu menyisipkan berbagai macam nilai dari setiap profesi yang ada. Dan di situ kita akan membangkitkan motivasi untuk berprestasi tanpa melihat hadiah juga. Jadi motivasi intrinsik ini ketika mereka berprestasi tidak perlu harus mendapatkan hadiah, tetapi mereka mampu memotivasi dirinya untuk terus berprestasi. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yang merupakan motivasi yang tumbuh dan berkembang dari luar diri individu. Nah, di sini mereka perlu mendapatkan stimulus ataupun rangsangan dari luar dirinya yang mereka dapatkan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Nah, ketika kita ingin membangkitkan motivasi dari luar diri individu, maka kita perlu
memberikan rangsangan ataupun stimulus berupa berbagai macam aktivitas yang menarik bagi mereka. Aktivitas yang bisa kita lakukan bisa dengan outing class, bisa dengan cooking class, bisa berbagai macam kegiatan yang bagi kita itu merupakan salah satu cara untuk menanamkan nilai di dalam pendidikan kewirausahaan. Apa fungsi dari motivasi di dalam diri wirausaha? Yang pertama, motivasi yang diberikan untuk mengelola dorongan. Awalnya ketika mereka mengalami kegagalan, pasti ada rasa sedih yang mereka rasakan. Ketika mereka gagal melakukan sebuah proyek misalnya, ajaran mereka untuk kembali membangun mood mereka atau perasaan positif mereka untuk mereka tetap mau melakukan setiap kegiatan. Yang kedua, bagaimana menjaga dorongan, menjaga perasaan ataupun emosi tetap pada kondisi yang positif atau kondusif. Kita tahu bahwa pada anak usia dini kadang-kala emosi mereka masih labil. Emosi mereka perlu kita kondisikan dengan kondisi kelas yang baik, dengan membangun mood dari awal sejak mereka datang, sehingga kita mampu memberikan semangat saat aktivitas individu terlihat stagnan atau mulai menurun. Ketika anak mulai kurang termotivasi di dalam kegiatan, maka jangan teruskan kegiatan itu. Kita perlu break sebentar untuk membangun kembali mood dan motivasi mereka. Lalu memberikan semangat ataupun dorongan, memberikan stimulus motivasi atau aktivitas atau berbuat yang lebih baik lagi. Ajak mereka untuk selalu melakukan yang terbaik, do the best. Memberikan bayangan-bayangan tertentu saat mampu melakukan aktivitas menjadi jauh lebih baik. Berikanlah support, berikanlah effort bagi mereka untuk melakukan selalu yang terbaik bagi lingkungan mereka. Fungsi yang pertama, motivasi di dalam wirausaha, yaitu adalah motif berprestasi, yaitu the need for achievement. Mendorong individu berprestasi dengan patokan prestasi dirinya sendiri atau orang lain. Satu motif untuk berwirausaha yang penting, motivasi untuk unggul dibandingkan yang lain di dalam beraktivitas. Hal ini bukan berarti kita membuat anak-anak kita atau murid-murid kita selalu ingin merasa unggul, tetapi ada kalanya mereka harus memiliki motif untuk meraih sesuatu yang lebih. Bukan berarti lalu memandang rendah teman-temannya yang lain. Biarlah mereka berusaha melakukan apa yang bisa mereka lakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka, dan itu adalah yang terbaik. Motivasi berafiliasi, mendorong individu untuk berinteraksi dengan orang lain yang mengandung kepercayaan, afeksi, dan empati. Motivasi untuk bekerja sama dengan yang lain dalam melakukan aktivitas tertentu. Mereka perlu membangun afiliasi, mereka perlu membangun kerjasama dengan teman yang lain, karena ini sebagai salah satu modal ketika mereka nanti dewasa dan mereka berwirausaha. Ada kalanya mereka harus bekerja sama dengan teman yang lain, sehingga sejak usia dini mereka perlu berlatih memiliki motivasi untuk bekerja sama dengan teman yang lain tanpa harus saling merendahkan. Yang ketiga adalah motif berkuasa. Nah, motif berkuasa ini seringkali dikatakan sebagai the need of power, bagaimana mendorong individu untuk menguasai dan memanipulasi orang lain. Manipulasi di sini tidak berarti memanipulasi dalam artian yang negatif, tetapi biarlah mereka boleh saling memberikan pengaruh yang positif antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana mereka saling mempengaruhi di dalam sebuah proyek untuk memberikan yang terbaik di dalam pelaksanaan atau pembuatan proyek yang mereka lakukan bersama. Bagaimana
cara memotivasi. Yang pertama, kadangkala perlu paksaan. Paksaan di sini bukan berartian negatif, tetapi kadangkala kita perlu memberikan instruksi yang intinya adalah secara alam bawah sadar kita memaksa mereka untuk melaksanakan atau termotivasi untuk melakukan sebuah proyek. Pada awalnya, subjek akan melakukan tugas lebih didasarkan pada rasa takut, pada sosok otoriter atau sosok yang memberikan tugas ataupun instruksi, tetapi lama-kelamaan motivasi itu akan muncul di dalam diri mereka. Sehingga di awal mereka perlu diberikan sebuah instruksi yang secara otomatis di dalam alam bawah sadarnya mereka adalah sedikit memberikan paksaan bagi diri mereka sehingga mereka termotivasi. Yang kedua adalah dengan persuasi. Melalui cerita yang menarik sehingga subjek terpikat dan atas kemauan sendiri meniru gambaran tentang keberhasilan orang lain. Kita perlu mengambil waktu dengan anak untuk memberikan mereka cerita-cerita yang isinya adalah pengalaman dari orang yang telah berhasil. Contohnya, kita bisa memberikan cerita dari pengalaman kita sendiri sebagai orang dewasa ketika kita harus membina atau membangun sebuah karier dari awal. Membangun sebuah karier bukanlah hal yang mudah, perlu proses, perlu dorongan, perlu bantuan dari orang lain. Nah, pengalaman yang kita alami itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi anak usia dini, bagi anak-anak didik kita. Tidak ada sebuah pekerjaan yang langsung berhasil begitu saja, tetapi kita perlu proses, perlu berusaha. Oleh karena itu, setiap usaha itu bisa dimaknai bagi anak usia dini. Yang ketiga, dengan stimulasi. Memberikan rangsangan melalui gambaran dan petunjuk sehingga subjek tertarik dan timbul inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Berikanlah gambar-gambar, berikanlah video tentang kesuksesan yang dialami orang-orang lain. Karena yang kedua tadi adalah cerita, yang ketiga adalah berikanlah gambaran sehingga mereka langsung melihat gambaran dari sosok ataupun orang yang mengalami keberhasilan, dan itu akan membuat mereka akhirnya termotivasi untuk melakukan. Rancangan kerja yang disusun yaitu program yang dijalankan tidak bersifat kaku, haruslah adaptif dan fleksibel. Di dalam pelaksanaan pendidikan berbasis kewirausahaan, kita tidak bisa melaksanakan sebuah program yang bersifat kaku, karena anak-anak akan merasa bosan. Kita perlu mencari berbagai macam kegiatan yang kreatif dan inovatif. Bahkan kita pun bisa menggabung beberapa kegiatan menjadi satu, seperti yang pernah saya contohkan di dalam kelas. Kita tidak hanya sekedar melakukan cooking class, tetapi kita mengajak mereka untuk menanam padi, menanam jagung, menanam apapun yang bisa mereka lakukan, sehingga mereka mengetahui sebuah proses bahwa beras itu tidak hanya langsung berupa beras, tetapi itu ditanam dari biji padi, sehingga mereka tahu bahwa semua itu ada prosesnya, dan mereka pun belajar untuk menghargai setiap proses. Sehingga di sini kita tidak bisa kaku untuk melaksanakan sebuah kegiatan, kita harus fleksibel. Kita harus merancangkan sebuah kegiatan di mana kita melihat kebutuhan para siswa dan peserta didik kita. Kita perlu melihat kebutuhan mereka untuk menyesuaikan setiap kegiatan dengan kondisi anak-anak. Ketika mereka tinggal di wilayah pedesaan, di wilayah pegunungan, kita akan jauh lebih mudah ketika mengajak mereka untuk bercocok tanam. Ketika berada di dataran rendah,
di daerah pesisir laut, kita akan lebih mudah mengajak mereka untuk memancing ataupun menyebarkan bibit ikan di sungai. Nah, hal-hal seperti ini yang akan membuat mereka akhirnya lebih termotivasi untuk mengikuti sebuah pendidikan. Berikanlah program yang bersifat fleksibel yang nantinya diharapkan tidak menjadi beban tersendiri bagi guru maupun orang tua murid. Sekali lagi kita perlu bekerja sama juga dengan orang tua. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana kondisi mereka, kondisi orang tua mereka sebelum kita menetapkan sebuah kegiatan. Lalu ada program kewirausahaan yang disusun bersifat praktikal. Nah, ini tadi kita perlu mengajak mereka untuk berpraktek secara langsung. Pendidikan kewirausahaan seringkali tidak hanya sekedar teoritik, tetapi kita perlu mengajak mereka untuk secara langsung berpraktek. Seperti tadi sudah saya contohkan, ajak mereka untuk menanam biji padi sampai mereka bisa memanen. Kalau di dekat sekolah kebetulan ada sawah, atau menanam sayur mayur, menanam sawi, ataupun bunga kol, ataupun wortel, atau menanam buah, stroberi, dan lain sebagainya yang kita rasa masih memungkinkan ditanam di dalam polybag yang nantinya bisa kita pindah di dalam pot-pot kecil. Nah, disinilah kita perlu melihat kondisi dan ajarkan mereka untuk berpraktek secara langsung. Karena ketika kita mengadakan learning by doing, learning by experience, mereka akan jauh lebih mudah mempelajari. Itulah bagaimana caranya membangun motivasi di dalam pendidikan berbasis kewirausahaan untuk anak usia dini, sehingga kita sebagai para pendidik, yang pertama, jangan memberikan kegiatan yang bersifat monoton. Ya, jangan memberikan kegiatan yang membuat mereka nantinya menjadi jenuh. Kita harus melihat kondisi anak dan kondisi orang tua. Yang kedua, harus konsisten di dalam melaksanakan kegiatan yang berbasis kewirausahaan. Harus konsisten dilaksanakan paling tidak 3 bulan sekali, sehingga satu semester ada 2 kali kegiatan. Tidak harus kegiatan yang mewah, tidak harus kegiatan yang mahal atau menghabiskan banyak budget ataupun uang, tetapi kita bisa melakukannya dengan hal yang sangat sederhana. Lalu yang ketiga, sebagai guru kita perlu upgrading. Dalam artian kita perlu meninjau, kita perlu melaksanakan studi banding dengan sekolah-sekolah lain yang melakukan kegiatan berbasis kewirausahaan. Barangkali ada kegiatan, ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa kita lakukan di sekolah kita, sehingga untuk membangun motivasi mereka, untuk membangun motivasi kita itu menjadi jauh lebih mudah. Sekian untuk materi bagaimana caranya membangun motivasi di dalam pendidikan kewirausahaan. Kita akan berjumpa di dalam materi yang berikutnya.